Lo sadar nggak, di dunia yang makin berisik, orang yang diam sering dianggap lemah. Seakan kalau lo nggak banyak ngomong, berarti lo nggak punya pendapat, nggak punya power. Padahal, diam itu bukan kelemahan, diam itu pilihan, diam itu kekuatan yang jarang orang punya. Di balik setiap keheningan ada cerita. Ada orang yang memilih untuk nggak ikut ribut, bukan karena takut, tapi karena dia tahu nilai dari ketenangan. Mari kita dalami lebih jauh. Kenapa diam bukan kelemahan, tapi justru pondasi buat lo jadi lebih kuat. Kita hidup di zaman yang penuh suara. Timeline media sosial selalu rame. Orang berlomba-lomba buat bicara paling kencang, biar dianggap eksis. Di kantor, di kampus, di tongkrongan, banyak yang ngerasa harus ngomong biar dihargai. Tapi kenyataannya, suara keras belum tentu punya makna. Banyak yang berisik, tapi kosong. Banyak yang terak, tapi nggak bawa solusi. Justru di tengah kebisingan itu, mereka yang diam bisa jadi lebih jernih. Karena dengan diam, lo bisa ngedenger lebih baik, bisa nyerap situasi, bisa ngerti detail yang sering kelewat sama orang yang sibuk ngomong. Diam ngasih lo keunggulan. Lo punya waktu buat berpikir sebelum melangkah. Mindfulness berarti hadir penuh di momen sekarang, tanpa kebawa arus pikiran atau emosi. Diam adalah pintu masuk ke mindfulness. Coba ingat waktu lo lagi duduk sendirian, tanpa musik, tanpa gadget. Lo cuma denger napas lo sendiri. Awalnya canggung, tapi lama-lama ada ketenangan yang aneh, yang justru bikin lo lebih kenal diri lo sendiri. Dalam diam, lo belajar ngelihat isi kepala lo. Luka lama, kecemasan, ambisi, harapan, semua muncul. Dan justru disitulah latihan mindfulness bekerja. Lo nggak lari dari itu, lo terima, lo amati. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Karena butuh nyali besar buat ketemu sama diri lo sendiri tanpa distraksi. Banyak orang salah paham. Mereka kira diam itu pasif, kayak nggak ngapa-ngapain. Padahal diam seringkali adalah tindakan paling aktif. Diam artinya lo nggak asal bereaksi. Lo milih buat nggak kebawa emosi sesaat. Lo tahan diri buat nggak asal nyakitin orang dengan kata-kata. Lo pilih waktu dan cara yang tepat buat ngomong. Itu sama sekali nggak gampang, karena reaksi spontan itu naluri. Tapi ketika lo bisa nahan diri, itu artinya lo udah punya kontrol. Dan kontrol diri sama dengan kekuatan. Pernah lihat singa? Dia nggak setiap saat mengaum, bahkan sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan tenang, tidur, atau sekadar jalan pelan. Tapi sekali dia bangun dan bergerak, semua hewan tunduk. Begitu juga manusia. Lo nggak perlu selalu jadi pusat perhatian, lo nggak perlu selalu ngomong paling keras. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang tenang. Tapi sekalinya dia bicara atau bertindak, impact-nya nggak bisa diabaikan. Diam itu bukan kelemahan. Diam itu energi yang lo simpan, biar sekali lo keluarkan, hasilnya tepat sasaran. Kebisingan bikin pikiran buyar. Kalau lo sibuk mikirin apa kata orang, atau ribut ngebales semua serangan, lo habisin energi buat hal-hal kecil. Dengan diam, lo fokus. Lo simpan energi buat hal yang benar-benar penting. Lo nggak gampang tergoda buat ribut yang nggak ada ujungnya. Orang-orang yang sukses sering punya pola ini. Mereka nggak buang waktu buat debat kusir. Mereka diam, observasi, lalu jalan dengan tindakan nyata. Hasil akhirnya yang bicara. Dalam hubungan, baik cinta, keluarga, atau pertemanan, diam juga bisa jadi bentuk kekuatan. Kadang pertengkaran makin panas bukan karena masalahnya besar, tapi karena dua pihak sama-sama nggak mau diam. Sama-sama pengen menang debat. Tapi orang yang bisa diam di momen tertentu justru bisa nyelamatin hubungan. Bukan berarti nyerah,
tapi ngerti kapan harus berhenti ngomong, kapan kasih ruang buat diri sendiri dan orang lain. Diam bisa jadi bentuk kasih sayang. Diam bisa jadi cara ngasih waktu biar hati reda. Dan dari situ, komunikasi jadi lebih sehat. Kesabaran bukan cuma soal nunggu, tapi gimana lo nunggu? Dia ngelatih lo buat sabar. Contoh sederhana, lo lagi di jalan macet. Semua orang klakson, teriak, panik. Tapi lo duduk tenang, tarik napas. Lo sadar, marah pun gak bikin jalan lebih lancar. Diam bikin lo gak habis energi sia-sia. Itu latihan kecil. Tapi kalau lo biasain, lo jadi lebih kuat hadapi masalah besar. Karena lo ngerti, gak semua hal butuh reaksi instan. Orang yang diam sering dianggap gak punya suara. Padahal diam justru bikin lo bisa dengar suara orang lain. Ketika lo dengerin orang bener-bener, bukan cuma nunggu giliran ngomong, lo bakal nemuin hal berharga, isi hati mereka. Dan itu bikin lo lebih ngerti, lebih empati. Dalam dunia yang sering lebih pengen didengar daripada mendengar, orang yang bisa diam dan jadi pendengar sejati punya nilai yang langka. Di banyak tradisi spiritual, diam dianggap jalan menuju kedalaman batin. Biksu Buddha meditasi dalam keheningan. Orang Jawa dulu bertapa di hutan dengan tirakat diam. Bahkan dalam doa, ada momen ketika kata-kata berhenti, dan yang tersisa cuma rasa hening yang menyatukan manusia dengan Tuhannya. Itu bukti kalau diam adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Diam bikin lo sadar bahwa lo bagian kecil dari semesta dan sekaligus bagian penting. Orang yang sering ribut sibuk membuktikan diri dengan kata-kata. Tapi orang yang diam membentuk identitas lewat tindakannya. Lo dikenal bukan karena ocehan lo, tapi karena hasil nyata. Orang bakal ingat lo sebagai orang yang solid, bukan cuma cerewet. Dan itu bikin nama lo lebih bertahan lama. Jadi, diam itu bukan berarti lemah. Diam itu artinya lo punya kekuatan buat mengendalikan diri. Lo punya ruang buat berpikir, buat meresapi, buat ngambil langkah dengan tepat. Di dunia yang makin berisik, orang yang bisa tenang adalah orang yang bakal tetap berdiri ketika yang lain kelelahan. Ingat, singa nggak perlu teriak tiap hari buat nunjukin kalau dia raja hutan. Nggak perlu selalu ribut buat nunjukin kalau lo kuat. Tenang lo adalah kekuatan. Diam lo adalah senjata. Dan pada akhirnya, dunia akan mendengar lo bukan karena volume suara, tapi karena kedalaman makna dari tindakan lo. Sekali lagi bersama Kinanti di sini. Have a nice weekend teman-teman, dan tetap semangat dalam menjalani hari.